Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudiarto MAP selaku mentor di kelas ini. Kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru peserta orientasi P3K di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya saya punya pantun untuk membuka presentasi ini. Biasanya guru bahasa Indonesia itu kan identik dengan pantun, gitu. Nah, bisa minta apa? Cakepnya ya. Ke pasar Kliwon beli baju baru. Dilanjut jalan ke Masjid Menara. Semangat pagi Bapak Ibu guru. Semoga materi saya bagus dan buat bahagia. Ya, semalaman itu Bu, saya buat pantunnya itu tadi ya. Ya, terima kasih atas waktunya untuk mengizinkan saya memaparkan laporan MHK yang sudah saya susun dari hasil orientasi selama beberapa hari kemarin. Ya, kemudian perkenalan terlebih dahulu, nama saya Yuli Prastiawan. Saya biasa dipanggil dengan Pak Wawan atau Pak Yuli. Kemudian saya rumahnya di Prabatan Kidul, RT 6 RW 1 Kecamatan Kalimungu, Kabupaten Kudus. Pendidikan saya dulu di SDN 3 Prabatan Kidul, kemudian di MTSN 1 Kudus, kemudian saya lanjut di SMA 2 Kudus, dan yang terakhir kemarin di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Kegiatan pekerjaan saya dulu sempat mengabdi sebagai honorer di SMK 2 Kudus, kemudian diangkat menjadi ASN P3K di SMK 1 Kudus sampai sekarang. Untuk rencana hasil kerja kepala sekolah yang saya intervensi, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama, kegiatan saya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Di sini dalam 1 tahun ada 2 kegiatan. Tahapan yang pertama, kegiatannya tentu saja saya mendaftar melalui link karena saat ini berbasisnya digital semuanya. Kemudian kegiatan yang kedua mengikuti berbagi praktik baik sesuai jadwalnya. Kemudian tahapan yang ketiga, kegiatannya adalah mendapatkan sertifikat. Output atau hasilnya yang saya peroleh adalah tercapainya kegiatan pengembangan kompetensi diri yang sudah saya rencanakan. Yang kedua, terlaksananya kegiatan praktik baik. Yang ketiga, terimplementasikannya kompetensi baru. Ini kalau kita belajar ilmu baru kan pasti ada sesuatu yang baru yang bisa kita implementasikan di dalam diri kita maupun outputnya adalah di kelas kita. Kemudian yang terakhir itu sertifikat tentunya. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlaknya, yang pertama saya mengikuti kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Itu saya masukkan ke dalam aspek akuntabel. Kemudian yang kedua, menerima hal baru. Tentunya ilmu baru saya masukkan ke dalam nilai adaptif. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dengan peserta lain dalam praktik baik tersebut. Tentunya saya masukkan ke dalam aspek kolaboratif. Nah, ini ada fotonya. Kemudian yang kegiatan yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Targetnya dalam 1 tahun ini ada 6 kegiatan. Yang pertama tahapannya adalah mendaftar melalui link seperti biasa. Yang kedua, mengikuti diklat sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitianya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan sertifikat. Output atau hasilnya, yang pertama tercapainya kegiatan kompetensi. Kemudian yang kedua, terlaksananya kegiatan diklat. Yang ketiga, terimplementasikannya kompetensi baru yang saya peroleh. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat tentunya untuk bukti bahwa secara legal saya sudah mengikuti BIMTEK tersebut. Kemudian
penerapan nilai berakhlaknya, saya mengikuti kegiatannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, sehingga saya masukkan ini ke dalam akuntabel. Kemudian menerima hal-hal yang baru yang disampaikan oleh mentor pada pelatihan tersebut, sehingga saya masukkan ke dalam adaptif. Kemudian berkolaborasi dengan peserta lain, ini saya masukkan ke dalam aspek kolaboratif. Kemudian kegiatan yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini targetnya adalah 4 kegiatan. Yang pertama, mendaftar melalui link. Nah, kadang juga ada seperti yang kemarin saya mendapat panggilan dari simposium BPGB Jawa Tengah, tetapi di situ saya mengupload terlebih dahulu praktik baik, sehingga mungkin pendaftarnya agak panjang ya. Kemudian mengikuti diklat sesuai dengan jadwalnya. Kemudian mendapatkan sertifikat. Maaf, itu bukan diklat tapi seminar atau simposium. Kemudian output yang saya peroleh, tercapainya pengembangan diri. Yang kedua, terlaksananya kegiatan seminar tersebut. Kemudian yang ketiga, terimplementasikannya kompetensi baru. Terakhir adalah mendapatkan sertifikat. Penerapan nilai berakhlak, mengikuti kegiatan dengan penuh tanggung jawab, itu akuntabel. Kemudian menerima ilmu baru yang saya peroleh, walaupun kalau seminar itu biasanya JP-nya itu hanya sekitar 4 atau 6 JP, tapi mau tidak mau di situ memang ada ilmu baru yang bisa kita peroleh. Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi dengan peserta lain. Nah, ini aspeknya adalah kolaboratif. Kemudian kegiatan yang keempat, meningkatnya kegiatan satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, di sini saya mendapatkan amanah dari sekolah untuk menjadi pembina ekstrakurikuler pramuka. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga sama. Jadi di sini ada tahapan targetnya adalah satu dokumen. Dokumen itu berisi tentang laporan saya sebagai pembina ekstrakurikuler yang nantinya akan saya masukkan ke dalam, saya upload ke dalam PMM. Tahapan kegiatan yang pertama, pembinaan awal peserta ekstrakurikuler, ini di awal biasanya. Kemudian program latrut atau latihan rutin pramuka dan pengembangan diri tentang kepramukaannya, bisa pakai KMD, KML, KPL, KPD dan lain sebagainya. Kemudian persiapan lomba kepramukaan. Biasanya kalau ekstrakurikuler itu kan untuk sebagai tolak ukur kompetensinya pasti ada kompetisi dengan sekolah-sekolah lain atau ambalan-ambalan lain kalau dalam pramuka. Kalau di SMA 1 itu kan Junca ya, Jodipati dan Chandrasari. Kemudian outputnya saya mendapatkan laporan pembina pramuka. Kemudian terrealisasinya pembinaan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian terprogramnya latihan rutin dan pengembangan diri tentang kepramukaan. Yang keempat adalah kesiapan mengikuti lomba-lomba kepramukaan. Kemudian penerapan dalam nilai berakhlak. Yang pertama, memberikan layanan peserta didik dalam tataran kepramukaan tentunya. Nah, di sini saya masukkan di dalam berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab pada proses pembinaan. Ini adalah nilai akuntabel. Kemudian memperdalam pemahaman tentang kepramukaan. Pramuka itu banyak sekali, sehingga di situ memompa kita untuk mau mengembangkan diri dalam bidang pramukaan. Itu adalah kompeten. Bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung keberhasilannya. Nah, biasanya kalau lomba atau latihan rutin itu kan ada dengan berbagai pihak, misalkan waka, kemudian ada kepala jurusan kalau di SMK, atau orang tua siswa biasanya kalau berhubungan dengan kemah yang nginep-nginep semacam itu saya masukkan ke dalam kolaboratif. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, di sini ada satu dokumen tentang laporan wali kelas. Ini juga sama, laporannya saya rekap, saya susun ke dalam
sebuah PDF, kemudian saya upload di PMM karena itu tanggungannya. Tahapan kegiatannya pembinaan awal peserta didik, ini di kelas saya. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi kelas. Tentunya kalau dalam tataran wali kelas ya berhubungan dengan rekapan dari jurnalnya kita tanda tangani, kemudian rekapan dari sarana dan prasarana yang baik dan kurang baik di kelas dan lain sebagainya, maupun daftar hadirnya. Kemudian menyusun dan melaporkan kemajuan peserta didik. Kemudian membuat catatan khusus tentang peserta didik. Nah, biasanya kalau wali kelas kan pasti punya catatan-catatan. Nah, ini anak-anaknya yang bisa cerdas, pintar, kemudian anak yang menengah, kemudian anak yang aktif, rajin, bahkan anak-anak yang agak bermasalah. Biasanya wali kelas itu menjadi batu pijakan atau menjadi sebuah totokannya Bapak Ibu guru. Kemudian output atau hasilnya laporan wali kelas tentunya. Yang kedua, realisasinya pembinaan peserta didik dalam kelas tersebut, terrealisasinya interaksi dengan orang tua atau wali murid peserta didik, ini pasti. Kemudian terselenggaranya administrasi kelas, tersusunnya laporan kemajuan peserta didik, dan terrealisasinya catatan khusus peserta didik. Kemudian penerapan nilai berakhlak, membina peserta didik dengan memperhatikan dan memberikan layanan dan perhatian yang khusus untuk anak-anak di kelas yang saya ampu. Ini berorientasi pada pelayanan. Kemudian tanggung jawab yang tinggi pada proses pembinaan, ini saya masukkan dalam aspek transparansi. Wali kelas itu kan biasanya kita golongkan dalam aktifnya 24 jam. Biasanya malam-malam ada WA apa seperti itu kan gitu. Ya, mau bertanya apa, bertanya besok seragamnya apa, ya wali kelas biasanya. Padahal di situ sudah ada informasi. Ya, ini kita masuknya pada tanggung jawab yang tinggi. Memperdalam pemahaman dalam menjalankan tugas. Nah, ini adalah kompeten. Kemudian yang terakhir kegiatan saya adalah tersusunnya KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, ini menyusun dokumen perangkat pembelajaran, CP, ATP, modul, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran, tersusunnya outputnya adalah tersusunnya perangkat pembelajaran yang sudah saya buat terlebih dahulu, kemudian terlaksananya kegiatan pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah direncanakan, terlaksananya evaluasi kegiatan pembelajaran. Kemudian penerapan di nilai berakhlaknya memberikan pelayanan kepada peserta didik ketika dalam pembelajaran. Karena ini selaku guru mata pelajaran berorientasi pada pelayanan. Kemudian mencari referensi lain untuk menyusun perangkat pembelajaran. Ini saya masukkan pada kompeten. Kemudian memilih model pembelajaran yang berinovasi dan kreatif. Ini adaptif. Kemudian berdiskusi dengan teman sejawat dengan sikap yang terbuka, menerima kritikan maupun saran. Ini saya masukkan dalam kolaboratif. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan. Ini ada pantun juga yang terakhir. Malam Jumat ziarah ke menara, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semuanya sudah berkenan mendengarkan saya. Ya, saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Bapak Mentor atau teman-teman. Terima kasih Pak Yudi. Untuk kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi, setiap guru itu ada batasan minimal yang dicapai skornya, poinnya pas semester. Berapa Pak Yudi? Tahu? Minimalnya 32. 32 itu dicapai dengan berbagai kegiatan, mulai dari tugas pokok, kewajiban utama yaitu terkait dengan tugas kelas, tugas yang lain pengembangan diri dan seterusnya. Untuk pengembangan diri sebagaimana direncanakan Dr. Pak Guru, apakah itu harus melalui seminar, bilik, atau ada kegiatan yang lain? Ya, terima kasih.
Untuk seminar ada yang melalui link, tetapi ada beberapa yang menggunakan undangan langsung ke sekolah. Kadang-kadang seperti kemarin yang seminar yang ada di Pendopo Kudus itu tentang apa ya, konten kreator, kemudian pembelajaran yang lebih lebih interaktif, kreatif, itu dari Pendopo, kemudian dikirimkan suratnya kepada SMK 1, kemudian SMK 1 mengirimkan beberapa bapak ibu guru yang dirasa mampu untuk mengikutinya, seperti itu Pak. Ada yang mau melengkapi jawaban Pak Juli? Ada? Mungkin ada yang lebih mudah dan terusnya. Iya, monggo. Mungkin itu Pak, model yang dari sekolah. Ya, terus. Terima kasih Pak. Mungkin kalau dari sekolah saya itu ada salah satu kombel, namanya kombel Adiwara, yaitu mengambil pemateri dari sekolah itu sendiri. Salah satunya kalau di SMA Jatinan ini kan kurang lebih ada satu pengajar praktek, satu fasilitator, dan ada 16 guru penggerak. Itu bisa diambil dari pematerinya, bisa diambil dari Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan itu untuk mengisi kombel Adiwara tersebut. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu, batas minimal 32 poin dalam satu semester itu sebetulnya sangat mudah dicapai. Misalnya kita menyempurnakan membuat kurikulum operasional sekolah, oleh membuat apa ini perencanaan pembelajaran sampai seterusnya, ada apa ini modul dan seterusnya, itu nilainya berapa? 16 ya? Nilainya 16. Kemudian terkait dengan pengembangan itu memang setiap guru hendaknya memiliki aktivitas pengembangan yang sudah dirancang sedemikian. Kemudian itu justru tidak begitu nyaman kalau guru ini sering meninggalkan sekolah, sering meninggalkan kelasnya dalam rangka mengembangkan potensi seminar dan sebagainya. Itu dulu ketika zaman PAK, penilaian akredit, sehingga guru memang akhirnya sibuk mencari kegiatan seminar, mendapatkan sertifikat dan sebagainya. 32 itu gampang sekali dicapai, tidak perlu jauh-jauh. Apalagi kalau link biasanya aktivitasnya di malam hari mungkin ya, banyak kan ya, di malam hari sudah relatif menyesuaikan. Nah, persoalannya kadang-kadang itu kalian para guru, bapak ibu guru itu dimanfaatkan oleh oknum tertentu, data dan seterusnya. Kadang-kadang tidak kompeten yang melaksanakan. Ini juga harus hati-hati kalau pakai link, link dan seterusnya. Yang paling bagus itu memang memanfaatkan kombel kita ini disupport, diharapkan agar betul-betul bisa berperan. Begitu sederhananya pelaksanaan aktivitas kombel, komunitas belajar, di dalamnya itu apapun bisa dibahas, baik itu kombel tingkat sekolah, kemudian tingkat kabupaten, apalagi provinsi. Kalau tingkat sekolah kan gampang, sampai saat ini masih ada ketentuan atau aturan meskipun tidak tertulis, tapi itu masih disepakati. Misalnya kalau BK itu hari Selasa, masih disepakati. Kalau matematika di Rabu, kemudian kalau bahasa Indonesia hari Senin dan seterusnya. Itu kombel tingkat kabupaten bisa melaksanakan setiap bulan sekali misalnya. Tapi kalau itu tingkat sekolah lebih gampang lagi. Jadi narasumber yang diharapkan tampil menyampaikan praktik baik di kelasnya itu diberi kesempatan, kemudian menyampaikan, kemudian daftar hadirnya, ada kehadirannya, ada diskusinya. Mungkin durasi 1 jam itu cukup. Pilihnya itu kalau narasumber sebagai narasumber nanti tanda tangannya hanya kepala sekolah cukup. Itu kalau narasumber nilainya 8. Kalau peserta nilainya 4. Jadi cukup itu yang melaksanakan adalah tim pengembang sekolah atau sekolah biasanya cukup 2 kali aja. 2 kali IHT atau seminar atau workshop
2 kali dalam 1 semester sudah cukup, sudah memenuhi semua itu Bapak Ibu guru. Sudah memenuhi standar minimalnya 32. Bagi narasumber, apalagi sebagai peserta saja sudah cukup. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu apa itu istilahnya mengejar seminar, apalagi kalau itu biasa-biasa saja. Kalau hanya biasa saja tidak perlu kerja ya, nanti capek. Ya, cukup mengikuti apa yang direncanakan tim pengembang kurikulum di sekolah. Biasanya itu sudah dikoordinasikan dan BB, PMP itu sudah sering. Kemudian BB, GP juga sudah sering. Pembeli-pembeli yang ada di sekolah ini harus aktif. Nah, sekolahnya yang pembelinya belum aktif itu urusan kepala sekolah dan urusan tim pengembang sekolah. Harapannya target 1 semester itu 2 kali in-house training IAT atau 2 kali workshop itu sudah cukup bagi Bapak Ibu guru untuk mendapatkan poin minimal 32. Tapi tadi yang tugas utama tadi membuat kurikulum, menyusun merencanakan kurikulum itu harus clear, itu nilainya paling gede ya. Itu Pak Yuri dan Bapak Ibu semuanya ya. Tidak usah khawatir tugas atau poin-poin yang ditargetkan. Sehingga link itu pun kita harus selektif. Kalau memang itu penyelenggaranya itu qualified, berkualitas dan memang bidangnya, demikian juga pikiran yang di luar. Atau siapapun itu boleh, tapi harus selektif yang betul-betul kita berdampak kepada pengembangan diri. Kalau biasa-biasa kita nggak perlu kerja-kerja, cukup yang dari sekolah. Sekolah itu misalnya dengan judul peningkatan literasi melalui pelajaran ekonomi itu nanti narasumbernya misalnya guru senior di ekonomi gampang ini. Nanti sertifikatnya yang tanda tangan kepala sekolah. Di peningkatan literasi, peningkatan numerasi itu sering dibahas untuk pembelajaran dan terusnya. Atau nanti tema-tema yang lain menggunakan kedisiplinan anak misalnya, menanggulangi anak yang sering terlambat misalnya, itu kan praktik baik semuanya. Itu bisa ditampilkan di dalam IAT yang targetnya minimal 1 semester itu 2 kali. Nah, ini sudah cukup memenuhi itu ya Pak Yudi. Mungkin yang lainnya juga silakan. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang menambahkan? Cukup ya. Oke, terima kasih Bapak atas arahannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.